Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, salam berdaya, salam mandiri. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Sapa Pagi kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang ini merupakan tema adab dan etika bagi seorang muslim, yaitu hak terhadap sesama muslim. Apa saja hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya? Ada 6 hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya, sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka berucaplah salam. Assalamualaikum. Maka seorang muslim lainnya wajib menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Hak seorang muslim yang kemudian menyampaikan salamnya, maka wajib bagi seorang muslim yang mendengarkannya untuk kemudian menjawabnya. Maka ketika ada saudara kita datang, maka seorang muslim tersebut berhak untuk menyampaikan salamnya, Assalamualaikum. Dan kewajiban muslim lainnya ketika mendengar salam dari seorang muslim, maka dia wajib menyampaikan atau menjawab Waalaikumsalam. Itulah hak-hak yang sederhana tapi merupakan sebuah etika, merupakan sebuah akhlak yang mulia ketika seorang muslim menyampaikan salam dan dijawab oleh muslim lainnya. Ketika dia mengucapkan salam, sesungguhnya salam yang diucapkan adalah sunnah, akan tetapi hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mendengarkan atau menjawab salam dari saudara muslim lainnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hak yang pertama dari 6 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah adalah apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang kedua, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian dipanggil, apabila kalian di satu tempat kemudian dipanggil oleh seorang muslim lainnya, fa'ajibhu, maka jawablah. Atau apabila dipanggil maka datanglah. Apabila ditanya maka jawablah. Itulah hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ketika diminta untuk dijawab maka dijawab. Ketika bertanya dijawab. Ketika dipanggil hadir. Maka kegiatan jawab menjawab, tanya dan jawab, kegiatan dipanggil dan kemudian datang, itu merupakan kebiasaan yang sebetulnya tidak susah. Akan tetapi terkadang kita lupa, acuh pada kondisi. Ketika dipanggil kita tidak menoleh, ketika dipanggil kita jalan lurus saja, atau ketika diminta menjawab kita tidak mau menjawab. Padahal ada hak muslim, ada hak sesama muslim yang ada di dalam interaksi antara dua orang muslim ini. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Ketika ada saudara muslim meminta nasihat, maka wajib bagi muslim lainnya untuk menasihati. Datang seorang muslim yang kemudian mau meminta nasihat kepada seorang muslim, kepada saudaranya, maka seorang muslim tadi wajib untuk kemudian memberikan nasihat. Mungkin nasihatnya nasihat sederhana, nasihat yang sebetulnya dia juga sudah tahu. Bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau menunjukkan sikap yang kemudian Rasulullah ingin dinasihati, ya, ausini gitu. Pada saat kemudian beliau berkumpul dengan para sahabat, seorang Rasul, seorang yang paling mulia, seorang yang paling agung pernah meminta nasihat kepada sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Maka seyogyanya ketika ada orang meminta nasihat, nasihatilah. Dan kita pun jangan segan-segan untuk meminta nasihat kepada orang lain. Karena terkadang diri kita luput dari kesalahan, luput dari sifat keangkuhan, luput dari sifat sombong.
yang ternyata dilihat oleh orang lain dan tidak terlihat oleh kita. Maka dari itu nasihat ini penting, sesama muslim, antar sesama kawan, sesama teman, penting bagi mereka, penting bagi kita untuk saling nasihat menasihati. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling sama-sama saling menasihati. Menasihatilah kalian dalam perkara-perkara yang kemudian watawassaw bil haqq, dalam hal yang benar, watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka sekali lagi bahwa ada hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, dan ini menjadikan kita akan semakin terus merasakan indahnya ukhuwah di antara kita. Yang berikutnya di antara hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah wa idza atasa fahamidallahu fashammithu. Apabila kalian melihat ada orang atau ada kawan kita bersin, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim menjawabnya yarhamukallah. Ya. Atau kemudian setelah kita jawab, maka muslim yang bersin tadi kemudian mengucapkan ya hadikumullah, terus gitu. Jadi saling interaksi. Ketika salam dijawab waalaikumsalam, ketika dipanggil maka kemudian kita hadir, ketika diminta nasihat kita juga memberikan nasihat. Nasihat apapun itu, nasihat kehidupan, nasihat hal-hal yang memang itu merupakan nasihat yang barangkali menurut kita kecil, sederhana, tapi bisa jadi pada saat-saat tertentu kemudian dia membutuhkan hal itu. Dan apabila ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun wajib menjawabnya dengan yarhamukallah. Dan yang berikutnya wa idza marido fa'udhu. Apabila kalian melihat atau mendengar ada saudara kalian yang sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Kalau ada seorang muslim sakit, maka hak seorang muslim tadi itu dikunjungi oleh saudaranya. Kalau saudaranya punya hati, dia akan menjenguk. Kalau saudaranya punya hati, maka dia akan senantiasa menanyakan, saudara saya kemana ya? Saudara saya yang biasa berangkat ke masjid kemana ya? Saudara saya yang biasa berangkat kerja di pagi hari jam 6:30 itu kemana ya? Biasanya orang ini ada, tapi kok sekarang nggak ada? Oh, barangkali dia sakit. Maka segera untuk menjenguknya. Itulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering dilempari oleh orang Yahudi kotoran. Dan pada saat itu saking bencinya orang tersebut, sering, dan dia sudah menjadwalkan kapan Rasulullah biasa lewat di jalan tersebut. Setiap saat ketika beliau lewat, beliau lempar dengan kotoran. Setiap saat beliau lewat, beliau lempar dengan dilempar dengan kotoran. Sampai kemudian Rasulullah tidak mendapati orang tersebut. Lantas kemudian Rasulullah bertanya, kemana orang yang biasa melemparku dengan kotoran? Dan Rasulullah mendengar bahwa orang tersebut sedang sakit. Maka Rasulullah SAW orang pertama yang kemudian hadir menjenguk orang yang biasa melempari dia dengan kotoran itu. Subhanallah, dakwah yang begitu indah, yang akhirnya menghantarkan hidayah bagi orang yang biasa dan membenci Rasulullah SAW. Maka dari itu, hal ini penting. Sederhana, sepertinya biasa, tapi ini memberikan efek dakwah yang luar biasa. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila seorang muslim itu meninggal dunia, maka hantarkanlah dia sampai liang lahat. Artinya apa? Kalau sampai liang lahat berarti dari awal prosesnya kita tungguin, kita bantuin, kita jaga hak-hak dan kehormatannya. Kalau perlu kita bantu apa yang bisa dibantunya, apa yang bisa dibantu oleh kita untuk bisa meringankan kepergian saudara kita ini, sampai kemudian dikuburkan ke liang lahat. Teman-teman sekalian, maka hadis ini hadis yang begitu luar biasa, hadis yang sepertinya ringan bagi kita untuk bisa melakukan 6 hak terhadap seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hadis yang
matannya adalah haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tentunya hadis yang sahih. Dan mudah-mudahan kita berharap kita bisa menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dan menjadikan ini sebagai akhlak, karakter yang kita bawa sehari-hari, sehingga saudara-saudara kita, saudara-saudara kita sesama muslim merasa nyaman dengan kehadiran kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua, dan mudah-mudahan berharap kita menjadi orang yang kemudian senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dalam sisi tingkah laku budi pekerti beliau, dan bertemu dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat di akhir nanti, dan menjadikan Allah ridho terhadap kehidupan kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.